bohongi saya. Bensin yang tadi sore itu bensin oplosan kan? Lihat, motor saya jadi nggak ada. Aduh Pak, mana mungkin kita berani nipu Pak Subur? Bener Pak, tapi kalau Bapak nggak percaya, periksa aja sendiri. Alah, kalian sama majikan kalian itu sama saja. Waduh, ada apa sih Mas? Datang-datang kok marah-marah gitu? Kayaknya bawa berita bagus nih. Berita bagus apa? Berita duka, tahu? Denger nih ya. Kamu ini sekarang sudah punya saingan. Ada pendatang baru yang juga buka toko. Yang dekat masjid itu kan? Nggak ada apa-apanya itu Mas. Kecil. Orang tokonya juga mungil gitu. Jangan anggap enteng kamu. Dia itu merupakan ancaman serius buat usaha kamu. Dia menjual dagangannya jauh di bawah harga. Sepertinya dia sengaja datang untuk menjatuhkan kamu. Kurang ajar. Kalau begitu dia sengaja cari masalah dengan saya. Dia belum tahu siapa saya. Sebagai orang baru di sini, saya dan keluarga mohon dibimbing dan diingatkan apabila ada salah dan melanggar hal-hal yang menjadi tradisi masyarakat di sini. Tentunya tradisi yang baik yang tidak bertentangan dengan agama. Sepertinya masyarakat di sini baik-baik semuanya. Tidak semuanya Pak Ustadz. Malah ada yang suka menimbun makanan kok. Menipu dan mengurangi timbangan. Itu yang dimaksud Laksmi. Astagfirullahaladzim. Kalau memang ada yang demikian, maka kewajiban kita bersama untuk mengingatkan saudara kita itu. Ibu? Ibu ada apa? Ibu kenapa? Saya juga nggak tahu, Pak. Habis makan, perut saya langsung mules. Wah, jangan-jangan sayurnya basi, Bu. Nggak mungkin, Pak. Semua sudah saya angetin. Pasti beras itu penyebabnya. Beras. Wah. Ini rumahnya. Pokoknya saya tidak terima. Kita tuntut aja. Bu Lasmi keluar. Kami mau nuntut. Keluar. Ibu Lasmi harus bertanggung jawab. Ada apa? Kami mau protes. Gara-gara makan nasi yang beras saya beli di sini, perut istri saya langsung sakit. Kenapa saya yang disalahin? Orang makan itu kan nggak cuma nasi. Ada lauknya, ada sayurnya. Bisa aja kan lauknya atau sayurnya yang beracun? Enggak, semuanya segar. Semuanya baru diangetin. Pasti itu karena berasnya. Dan saya yakin berasnya pasti dikasih pemutih. Seperti yang di TV itu. Betul, beras itu pakai pemutih. Jadi kamu mau menuduh saya melakukan penipuan? Hati-hati ya kamu kalau ngomongnya. Kalau kamu nggak bisa membuktikan omongan kamu sendiri, kamu yang akan dapat bahaya. Saya akan menuntut kamu. Pak Haji, berarti kita mau dibawa ke polisi nih, tuntut nih. Betul, begitu mungkin. Gimana nih kita nih? Ini gue polisi, urusan sih. Pergi ya? Mau pada pergi nggak? Pergi ya? Gila lo, hah? Pergi. Hah? Woi, lu nantangin gua lo? Hah? Kalau lu nggak pergi,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau apa kamu? Saya mendengar apa yang terjadi, Mas. Untuk itu, saya atas nama keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas. Ini, Mas, saya ada sedikit uang untuk pengobatan. Kamu pikir semuanya bisa dibeli dengan uang, hah? Dan semua penghinaan akan termaafkan kalau diberi dengan uang? Tidak. Dan simpan lagi uang. Saya tidak sudi menerima uang haram itu. Mas, tapi ini uang hasil saya kerja di pesantren. Ini uang saya sendiri. Tolong, Mas, terimalah. Saya tidak percaya. Sekarang kamu pergi. Pergi dari rumahku. Pergi. Tapi, Mas, sekali lagi saya mohon maaf ya, Mas. Udah, pergi. Astagfirullahaladzim. Ternyata uang bukan sesuatu yang dapat menyelesaikan persoalan. Iya, 3.000 Bu. Ini 2.000 Bu. Sebentar ya Bu ya, Bu. Pas, ya. Kayunya 1.500 Bu, ini Bu, sama bahannya. Iya Bu, 1.500 sebentar Bu ya. Bu, ini harganya berapa Bu? Saya dengar kamu semalam sakit perut ya? Karena makan nasi yang berasnya dibeli tempat Bu Lasmi. Mendingan makan kerupuk daripada makan beras. Bisa aja. Ternyata benar, Bos. Warungnya sangat laris. Pembelinya pada ngantri, Bos. Iya, Bos. Dia menjual barang jauh di bawah harga pasar. Kalau ini dibiarkan terus, Bos, bisa semua orang belajar ke sana, Bos. Bos, kita harus bertindak, Bos. Jangan terlambat. Bisa gawat, Bos. Benar, Bos. Ini serius, Bos. Ya, kita memang harus bertindak. Kalau perlu tokonya dibakar sekalian. Tapi tidak sekarang. Kita tunggu saat yang tepat. Dan jangan bertindak sendiri. Tunggu perintah dari saya. Baik, Bos. Apa yang mau dibakar, Bu? Enggak, itu karung-karung beras yang udah nggak dipakai. Saya dengar semuanya kok, Bu. Jangan ya, Bu. Ingat dosa. Bu, Ibu itu harus sadar. Usia Ibu itu udah semakin tua. Jadi Ibu jangan memperbanyak dosa. Sudah seharusnya Ibu itu memperbanyak ibadah sebelum terlambat. Memperbanyak ibadah. Emangnya kamu pikir kalau cuma dengan ibadah kita bisa kaya gitu? Udah diam aja kamu. Panas kuping Ibu dengerin omongan kamu. Astagfirullahaladzim. Bu, sadar dong, Bu. Saya bicara seperti ini tuh untuk kebaikan kita semua. Kebaikan? Kebaikan apa? Justru dengan nasihat dan omongan kamu yang seperti ini cuma bikin usaha Ibu jadi mundur, kendor, dan macet. Tahu kamu? Bek! Bu. Ya, jadi saya harus bagaimana ya, Pak? Ya, memang berat, Nak. Tapi jangan pernah berhenti dan menyerah. Karena itu memang kewajiban Nak Jamil untuk selalu mengingatkannya. Cuma ada satu hal yang harus Nak Jamil ingat. Jangan sampai menyakiti perasaannya. Walau bagaimanapun,
dia adalah Ibu Najamil yang melahirkan dan membesarkannya. Sampaikanlah nasihat-nasihat itu dengan cara yang ma'ruf. Iya, Pak. Insya Allah.